Bismillahirrahmanirrahim. Inilah azimatnya para ulama. Kenapa ayat ini penting dibaca 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh? Imam As-Sawi dalam tafsir As-Sawi menyampaikan, siapa yang membaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang, maka dia tidak akan kena fitnah dunia, tidak akan mendengarkan kabar buruk, keluarganya akan dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, ditenangkan kehidupannya, dicukupkan rezekinya, dan kelak mendapat syafaat kepada Rasulullah SAW, dan dia akan minum di telaga Rasulullah sepuasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersilaturahmi di channel Mimro, channel Syiar Dakwah. Kali ini saya mau men-share video nasihat pernikahan part 1 sebelumnya. Kepada Allah. Caranya baca doa itu ketika pagi atau subuh. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Yang kedua ketika maghrib baca juga 7 kali. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kemudian yang kedua, ada ayat di dalam Al-Quran yang disebut dengan ayat Al-Husni. Yang disebut dengan ayat Al-Husni ini sebenarnya adalah zimatnya ulama. Itu dibaca 7 kali di waktu maghrib dan juga 7 kali di waktu subuh. 2 ayat terakhir Quran surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kenapa ayat ini penting dibaca 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh? Imam As-Sawi dalam tafsir As-Sawi menyampaikan, siapa yang membaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang, maka dia tidak akan kena fitnah dunia, tidak akan mendengarkan kabar buruk, keluarganya akan dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, ditenangkan kehidupannya, dicukupkan rezekinya, dan kelak mendapat syafaat kepada Rasulullah SAW, dan dia akan minum di telaga Rasulullah sepuasnya. Makanya saya wasiatkan Dinda, amalkan 2 ayat terakhir Quran surat Taubah ini yang disebut dengan ayat Al-Husni. Inilah azimatnya para ulama. Detang kalinga kareba maja, kemudian tidak ada fitnah dunia yang menimpa kita, keluarga kita tidak akan diganggu, karena inilah yang menjaga. Karena ayat ini termasuk ayat pamungkas untuk menjadi tolak bala sekaligus keselamatan. Mudah-mudahan itu diberikan keberkahan. Kemudian yang wasiat saya yang kedua yang paling penting, sebenarnya yedi oko ogie nareko puraki mapa boting langsung siara kubur. Malam pertama tidak ziarah, nanti besoknya langsung ziarah. Magi disuruh masyarakat kubur. Banyak orang keliru memahami ziarah kubur pengantin baru. Sembara nonrui bawai. Kadang kaneneno korong kanuna korong, jangan. Kalau orang tua masih hidup dua-dua, paling-paling dibawa ke neneknya. Tapi yang paling pokok, jangan ke neneknya. Yang paling pokok, cari makam ulama. Tasampai ki buruk atau pandrita. Ki buruk na wali, ziarahi. Suruh pengantin baru ziarah ke sana. Kemudian minta bacakan suratul Fatihah. Setelah itu, suruh berdoa. Ya Allah, berikan aku keberkahan, anak-anak dan keturunanku kelak keberkahan, sebagaimana berkah yang engkau berikan kepada ulama ini. Itu yang disebut dengan tawassul. Yang tidak boleh itu meminta langsung ke kuburan. Misalnya hubungan pas salama ya anakku, alinga disingan. Itu yang namanya tawassul. Itu yang musyrik. Tapi kalau kita bacakan Fatihah kepada orang yang meninggal, utamanya di makam para wali. Di sini ada makamnya Guruta Kiai Abdul Muhyiddin Yusuf Kalisidendrek. Beliau adalah wali Allah. Di sini banyak makam ulama. Di Sidrap ini banyak. Ada di Sayyid Karama, di Telah-Telang. Itu ulama kita. Ulama langsung dari Yaman. Dan itu adalah wali Allah. Datangi makamnya. Kemudian bacakan Fatihah. Kemudian berdoa kepada Allah. Ipun, talinga baraka. Alingi anak-anak dan keturunanku baraka. Pada baraka angkai talingi atau pandite. Dalilnya ada. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal malaika, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tumulingi papedalle. Ulama kita diberi nikmat karamah, diberi nikmat kewalian, diberi nikmat ketakwaan. Datangi itu kemudian minta kepada Allah.
Dia gaga beda na pa abu kongka tau lete bola baru. Na mendrek ki bola na macanti bola na irita. Aga dia saipaw. Epo talito ka kasi dali pa pada talingi iya. May bagi-bagi tinawad di nga bola sa bisa bikin rumah secantik ini. Itu sama ketika kita ke makam kemudian berdoa kepada Allah supaya kala anak-anaknya bisa menjadi wali Allah, bisa menjadi ulama. Iya naruh tujuan nanti masyarakat kubur. Tapi mega tahu kebunti parui macone masyarakat degaga tahu pandrita nasyarai sehingga juga anaknya tidak ada mendapatkan keberkahan dari doa itu. Makanya penting saya wasiatkan, jangan sembarang datang berziarah. Datangi orang-orang tertentu yang memiliki kewalian. Pada guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle di Mangkoso, pas depan masjid Mangkoso itu, singgah di situ, ziarahi makamnya dan minta keberkahan kepada Allah sebagaimana yang diberikan. Itulah tradisi ulama-ulama kita untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga, wasiat saya sebelum berhubungan usahakan agene lalu berwudu sebelum berhubungan. Kenapa? Ketika kedua-duanya berwudu, majenne moki lelewali, kata kok kita berhubungan dan istri bisa hamil dengan itu, insya Allah anaknya akan menjadi orang baik. Tapi ada dua waktu yang paling bagus untuk berhubungan. Yang pertama sesudah sholat duhur. Itu isyarat dari hadis Nabi. Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari. Kenapa hadis menyebut siang? Kenapa bukan malam? Kenapa bukan sore? Kenapa bukan pagi? Nabi mengatakan ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa diminta untuk mengetuk? Itu isyarat untuk orang tua bahwa ada tempat di situ ketika engkau berhubungan bisa melahirkan anak yang soleh. Makanya tempat yang paling bagus berhubungan untuk mendapatkan keturunan yang kuat akidah imannya, berhubungan sesudah sholat duhur. Itu petunjuk para ulama. Kemudian yang kedua, sebelum atau sesudah sholat subuh. Karena kenapa? Itu berkah malaikat turun pada waktu itu. Makanya sedekah subuh itu sangat bagus. Sholat subuh itu disaksikan malaikat. Karena berhubungan sebelum dan sesudah sholat subuh, itu juga bisa menguatkan keimanan anak-anak kita. Ya miko imun rina isah bahaya lada. Madarian terlalu pesantren yolo letu bola dan pengantarana. Kenapa? Karena memang imun rina isah takibuai. Nah, mereka tanya pengantar anak botingnya biasanya bikin anak ini kapan? Sesudah Isa ya, makanya lemah keimanan anak-anak kita. Dan jangan berhubungan sama sekali, jangan berhubungan ketika dalam keadaan ngantuk, karena kita akan meninggalkan nanti melahirkan anak-anak yang berpenyakit dan lemah fisik. Jangan juga berhubungan ketika sangat kenyang, karena itu akan melahirkan keturunan yang bodoh. Dan jangan berhubungan di saat lapar sekali. Karena kenapa? Karena anak kita akan malas. Itu kuncinya. Makanya tidak sembarang berhubungan. Karena menurunkan anak yang baik itu harus dipersiapkan dengan matang. Aja nih yang mbak bawa longat terus. Harus dengan pelan-pelan. Harus dengan bagus. Aja neki yang paling utama sholat sunnah hajat. Asam saja sunnah hajat kemudian berhubungan. Ini saya sampaikan kepada pengantin baru. Pengantin lama juga bisa pakai. Kalau bilang, wah sudah lewat Pak Ustaz, tidak bisa melahirkan, gampang, ganti mamanya. Atau tambah. Aja mau tersinggung. Kemudian, wasiat saya yang keempat, jangan sekali-kali berhubungan badan manakala salah satu pasangan sudah bermimpi berhubungan badan. Purakam maki metindro, kemudian menipiki berhubungan badan, jangan berhubungan dengan pasangan, kecuali diantara dengan wudhu. Kapan berhubungan kalau salah satunya sudah bermimpi dan hubungan itu menyebabkan istri hamil, maka dipastikan anaknya lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Ini penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawaris dalam buku psikoterapi Al-Quran. Makanya saya sampaikan, ini perlu hati-hati ketika sudah tidur kemudian bermimpi, ajene lalu kenapa berhubungan dengan pasangan atau mau melakukan hubungan dua kali, bicarogi namelo kami mak dobolo, harus diantarai dengan wudhu supaya nanti anak-anak kita itu tidak lahir dalam keadaan prematur. Nah sebab kapan hubungan kedua yang tidak diantarai dengan wudhu na takut monrodar makun reye, maka anak akan lahir dalam keadaan prematur. Itu yang bahaya. Makanya ini saya wasiatkan, ini untuk generasi-generasi kita harus dipersiapkan dengan matang. Kemudian